Tadinya saya pikir podium itu memang sudah ada. Nggak ada. Jadi, Mas Setidaknya Budiman, mic itu nggak ada ya, mic itu nggak ada ya. podium dan mic itu nggak ada? Kalau podiumnya saya lupa, tapi kalau mic itu jelas nggak ada waktu Nggak ada ya? Podium itu maksudnya yang gini loh, Mas. Itu ada nggak? Oh, enggak, itu nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Pasti nggak ada. Nggak. Menarik nggak? Orang yang masuk ke dalam istana belum ada podium, keluar, dia punya podium. Ya, Kan tadi Mas Budiman bilang, kalau menteri mungkin pernah gitu kan. Tapi Mas Budiman kan belum menteri. Apa sudah? Selamat malam semuanya. Hari ini saya secara tidak sengaja bertemu dengan Mas Budiman Sujatmiko. Orang yang memang pengen saya tanyain dari kemarin ini. Karena ketika Mas Budiman dipanggil oleh Presiden Jokowi kemarin ke istana, Mas, itu bikin deg-degan banyak orang. kenapa? Menggetarkan sekali karena bertepatan dengan tingginya isu reshuffle dan kayaknya ada sesuatu di hari ulang tahun PDI Perjuangan sehingga kemudian Presiden memanggil Mas Budiman Sujatmiko. Gitu loh. Iya. Tapi gini, saya ingin buka video ini dengan satu kalimat yang saya sangat suka sekali dan itu real kayaknya gitu ya, dimana ada yang bilang bahwa dalam politik yang tidak disampaikan selalu lebih menarik dibandingkan yang disampaikan ke publik. Oke. Jadi hari ini saya pengen nanya Mas Budiman apa yang tidak disampaikan di publik. Enggak, itu nggak boleh ya. Tadi udah nanya sih saya. Kayak gini Mas. Mas Budiman kan pasti sering ya diajak ketemu sama Pak Jokowi, diundang. Tidak sering lah, beberapa kali ya. Beberapa kali, tapi ini pasti bukan yang pertama. Bukan. Ya. Dan saya melihat dalam kacamata saya, ini berbeda. Iya. Ini berbeda. Menurut Mas Budiman, beda nggak undangan yang sekarang dengan yang sebelum-sebelumnya? Berbeda karena undangannya pas saat ada sekitar 15.000 kepala desa se-Indonesia sedang berdemonstrasi ke DPR RI menuntut revisi undang-undang desa berkaitan dengan priorisasi masa jabatan dan juga beberapa isu yang berkaitan dengan pembangunan desa, begitu. Dan saya dipanggil malam sebelum demo itu. Jadi kan seperti yang mungkin saya sudah pernah sampaikan juga di media, saat ulang tahun PDI Perjuangan tanggal 10 Januari, selesai acara Pak Jokowi bertemu saya berpapasan dan kemudian meminta saya datang ke istana. Kemudian saya sampaikan dong ke Pak Pratik bahwa saya tadi sore bertemu Pak Jokowi dan diminta ke istana. Saya diminta untuk menghubungi Pak Pratik. Monggo saya tunggu aja dari Pak Pratik. Ya, oke Mas, saya akan sampaikan ke sespri beliau begitu ya. Ya setelah itu kemudian 2 hari kemudian nggak ada kabar. Saya tanyakan lagi apakah sudah ada jadwal atau jawaban dari sespri Pak Jokowi. Oh belum Mas, tunggu aja. Ya sudah, saya tunggu aja kemudian. Setelah 2 hari ya, tanggal 12 Januari. Tiba-tiba pada 16 Januari malam, saya ditelepon dari pihak protokol istana. Kan pada waktu itu saya baru ketemu dengan beberapa kepala desa untuk memang ada persiapan demo besok ya. Dan mereka meminta saya untuk menemani ke sana begitu. Tapi tiba-tiba karena dapat panggilan dari protokol istana untuk datang ke istana ya sudah, saya ke sana saja begitu ya. Karena isunya berseliweran tuh. Saya dapat informasi sebelumnya bahwa Pak Jokowi, Pak Presiden ingin menemui kepala desa di DPR. Mau datang ke demo. Ada informasi Mas. Ini kemungkinan Pak Jokowi akan ke DPR. Masa sih? Oh ya, oke aja, bagus-bagus aja. Tapi bagaimana pengamanannya? Iya. Tapi kemudian tiba-tiba malam harinya itu 16 Januari, saya ditelepon sekitar jam 8 malam bahwa diminta besok ke istana. Begitu untuk mulai Pak Presiden. Oh ya sudah. Saya pikir apakah ini berkaitan dengan besok, demo besok atau apa, saya tidak tahu. Saya datang saja tanpa persiapan apapun ya. Tapi bagi saya pribadi Mas, jadi saya kan juga beberapa kali diundang Pak Jokowi gitu ya. Tapi saya nggak pernah sendiri. Kalau sendiri ini levelnya calon sesuatu lah. Kalau saya kan paling sedikit saya 5 orang tuh. Biasanya 100 orang gitu kan sama relawan. Kalau saya dipanggil sendiri sih udah beberapa kali ya. Oh iya, ya makanya ke itu Istana kan Bogor, bahkan ke rumah beliau juga pernah dipanggil. Ya, maksud saya kan kalau Mas Budiman kan levelnya sudah di atas saya gitu loh.
Dan saya melihat bahwa Di sebagai atas orang apa? Kita Ya. sama-sama warga negara loh Oh, sekarang. enggak, kalau saya kan belum pernah DPR, belum jadi calon apa-apa lah gitu ya. Jadi kalau dalam pandangan saya sebagai orang yang pernah juga beberapa kali masuk ke dalam istana, bagi saya pribadi ini ada yang berbeda, Mas. Oke, apa yang berbeda? Yang saya bisa ceritakan adalah perbedaan ada acara, Itu aja. ada demo itu, ya disesuaikan dengan tema atau keadaan dan kejadian di DPR pada saat itu. Enggak. Gini. Saya ketika pertama kali ngelihat Mas Budiman muncul di Kompas TV, yang tiba-tiba ada podium, ada banyak mic di situ. Seingat saya, belum pernah ada orang yang diundang masuk ke istana, keluar dia punya podium. Nyadar nggak? Saya nggak cukup mengamati, tapi beberapa menteri saya melakukannya. Oh, Beberapa menteri ya melakukannya. Tapi kan Mas Budiman belum. Ya waktu saya datang podium itu belum ada. Oh ya? Ya waktu saya datang ke istana, mic itu belum ada. Jadi backdrop itu? Kelihatannya nggak ada deh, kelihatannya nggak ada orang, nggak ada wartawan, nggak ada apapun. Oh iya? Iya nggak ada, kosong. Tapi entah kenapa kemudian adik saya di WA temennya, Mas Budiman ke istana ya? Loh, kok tahu? Ada yang menghubungi. Ya. Karena supirnya adik saya kan kebetulan ya. Ya sudah nggak ada kita jawab. Kemudian kita ngobrol, dipanggil oleh Pak Jokowi kurang lebih 1 jam. Dan kemudian ketika sebagian dari isi pembicaraan itu kan sudah saya sampaikan di media. Ya. Ya itu bahwa karena Pak Jokowi bertanya ketika saya datang, Mas Budiman apa saja kegiatannya? Ya, sibuk apa sekarang? Ya saya ceritakan. Ya kebetulan saya sibuk biasa Pak, keliling dari desa ke desa, pelatihan, training, bikin koperasi, membantu BUMDes, kemudian membawa beberapa teman-teman yang ahli dalam inovasi teknologi pertanian, IT. Ya saya ceritakan dan Pak Jokowi menanggapi saya waktu itu bicara soal kita setelah era digitalisasi ini kita harus dorong Pak industrialisasi desa. Ini kan berkaitan dengan Bapak berbicara di Uni Eropa bahwa kita butuh melakukan hilirisasi. Saya pikir hilirisasi harus dimulai dari desa. Dan kebetulan kita punya tim teman-teman yang memang bisa menciptakan beberapa macam teknologi yang berkaitan dengan teknologi informasi, berkaitan dengan teknologi pertanian dan teknologi manufaktur, pengolahan bahan dari bahan mentah ke bahan baku, ke bahan jadi, kemudian diekspor. Jadi saya berbicara seperti itu. Lantas kemudian ya berbicara soal rame-rame itu apa? Demo itu segala macam. Jadi sekitar 1 jam membicarakan itu. Berbicara seperti itu. Tentu saja ada berbicara juga tentang politik ya. Tentang politik segala macam. Bagaimana juga kan beliau saya tahu orang politik. Ya berbicara bagaimana konstelasi politik teman-teman, pergerakan bagaimana ya seperti itu. Konstelasi politik di desa bagaimana. Saya katakan kalau bicara desa sih saya pikir mayoritas masih bagus ya, masih kondusif ya, begitu. Ini Mas Budiman kayaknya nggak ngerti saya mau bahas ke arah mana ini. Oh nggak tahu saya nggak tahu, kamu nggak kasih bocoran soalnya. Ya. Ini menarik nih. Ini baru bagi saya nggak tahu. Tapi tadinya saya pikir podium itu memang sudah ada. Nggak ada. Jadi Mas Budiman. Mic itu nggak ada ya, mic itu nggak ada ya. Podium dan mic itu nggak ada. Kalau podiumnya saya lupa, tapi kalau mic itu jelas nggak ada waktu. Nggak ada ya. Podium itu maksudnya yang gini loh Mas. Itu ada nggak? Oh enggak, itu nggak ada. Nggak ada ya? Pasti nggak ada. Menarik nggak? Orang yang masuk ke dalam istana belum ada podium, keluar dia punya podium. Ya. Kan tadi Mas Budiman bilang kalau menteri mungkin pernah gitu kan. Tapi Mas Budiman kan belum menteri. Apa sudah? Mantri ya. Iya. Tapi ini pandangan saya Mas. Enggak. Bahwa Mas Budiman masuk ke dalam istana belum ada podium, keluar sudah ada podium. Nyadar nggak bahwa itu ada pembeda yang luar biasa? Agak kaget karena memang kaget tapi nggak terlalu kaget juga karena begini. Pada saat saya di dalam dan menceritakan apa yang menjadi aspirasi teman-teman kepala desa dan juga usulan saya supaya ada penambahan dana sumber daya manusia desa, di mana Pak Jokowi setuju dengan tuntutan kepala desa, ya, dan juga usulan saya agar ada dana sumber daya manusia desa, yang beliau jawab ya kita akan masukkan saja di PP agar lebih cepat, ya, dana sumber daya manusia desa itu, saya senang sekali kan, saking senangnya saya bilang, wah terima kasih Pak kalau itu memang dikabulkan, dan saya berharap
Bapak menyampaikannya Oke. ke media. Ke media. Saya menawarkan beliau begitu kepada beliau. Oh, oke. Terus? Bapak sampaikan sebagai presiden biar mereka senang dan semua orang desa senang gitu kira-kira ya. Oh, oke. Tapi Pak Jokowi tidak menangkap soal itu. Beliau diam saja ketika menjawab usulan saya, Bapak yang menyampaikan gitu. Saya usulkan Bapak yang menyampaikan begitu. Tapi beliau nggak jawab. Yang kemudian ngobrol yang lain sehari-hari ya. Begitu keluar tiba-tiba podium dan ada wartawan tiba-tiba. Ada wartawan banyak banget. Udah saya berpikir, Pak Jokowi tidak mengiyakan usulan saya mengenai bahwa Pak Presiden saja yang mengumumkan. Oke. Karena ada keputusan Presiden, ya. Tapi karena tidak ada jawaban, saya agak bingung. Sementara saya juga nggak tahu apakah Pak Presiden akan mengumumkannya langsung. Saya nggak tahu. Atau enggak gitu. Iya, atau enggak karena beliau nggak menjawab usulan saya. Ya, ya. Tapi itu kan ada aspirasi tuntutan itu. Ya, ya. Jadi saya pikir, lah daripada menunggu Pak Jokowi yang belum ada kepastian kapan akan mengumumkan, meskipun soal posisi beliau udah jelas, ya saya pakai saja kesempatan itu karena wartawan nunggu. Mas Budiman kesini, saya diminta, saya kan mau lewat begitu saja sebenarnya kan. Iya, iya. Tapi Mas Budiman ke podium dulu. Silakan karena ada orang istana yang mengarahkan saya ke podium. Ada orang istana bukan wartawan ya. Ada orang istana. Ada orang istana mengarahkan saya ke podium. Ini Mas bicara sini dan teman-teman wartawan. Luar biasa. Yaudah karena saya pikir lah daripada nunggu Pak Presiden yang belum jelas kapan mengumumkannya, padahal ini keputusan menurut saya sangat strategis. Harus segera diumumkan. Saya langsung katakan saja. Lagi pula pada waktu itu ada teriakan macam-macam dari wartawan. Wah ini calon menteri. Wah ini harus saya klarifikasi ini. Iya. Saya harus klarifikasi daripada menimbulkan salah tafsir. Ya. Saya klarifikasi saja. Oke, mumpung ini ada podium dan memang saya dipersilakan, saya jelaskan saja apa yang menjadi pembicaraan saya. Meskipun juga beberapa wartawan masih ngejar. Mas Budiman ditawari jadi menteri nggak? Saya bilang nggak ada. Tidak ada pembicaraan itu. Semakin menarik, Mas. Tidak ada pembicaraan tentang menteri itu. Ya. Karena kalau urusan menteri segala macam, tentu saja itu adalah prerogatif beliau. Ya. Saya tidak pernah meminta-minta untuk itu. Dan silakan kalau kan seorang partai, seorang PDI Perjuangan, ya silakan disampaikan saja kepada ketua umum saya yang bisa melakukan penugasan dan pengertian apakah saya ditugaskan untuk membantu presiden kan. Ya. Ibu Ketum begitu ya. Jadi saya pikir saya nggak berbicara ke arah sana. Bagi saya semakin menarik. Gitu. Ya. Semakin Mas Budiman cerita, semakin membuka kotak Pandora. Kotak Pandora itu biasanya kotak yang isinya Tadi kan gini, ini Mas Budiman dewa jahat itu. Mas Budiman secara nggak sengaja Ya. cerita bahwa masuk belum ada podium, keluar sudah ada podium. Tiba-tiba tadi dilanjutkan dengan cerita bahwa memang ada pihak istana yang mengarahkan ke podium. Ya, oke. Ya memang itu kenyataannya, faktanya ya. Masa saya bilang kamu yang mengarahkan kan nggak ada, kamu nggak ada. Bagi saya ini sebuah sinyal atau simbol politik yang sangat-sangat luar biasa. Saya nggak tahu apa Mas Budiman jadi calon menteri atau jadi calon presiden. Calon menantu nggak mungkin lah ya. Udah habis. Oh, udah habis. Kan juga nggak mungkin. Tapi sekali lagi satu pertanyaan lagi yang juga menurut saya ini menjadi pertanyaan besar bagi saya adalah gini, Mas. Apa tuh? Ketika di hari ulang tahun PDI Perjuangan, Iya. yaitu dengan segala tafsiran dan pengertian orang-orang terkait pidato Bu Mega gitu ya. Tapi kan sebagian relawan menafsirkan bahwa Ibu Mega menghina Pak Jokowi atau merendahkan Pak Jokowi dan itu pasti nggak benar. Pasti nggak benar. Tapi kegalauan para relawan dan sebagainya itu kemarin gitu ya, seperti sedikit terobati karena gini. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan emosi dan pemikiran Pak Jokowi gitu ya ketika hari ulang tahun PDI Perjuangan kemarin. Saya nggak tahu. Tapi setelah hari ulang tahun PDI Perjuangan itu, Pak Jokowi hanya memanggil Budiman Sujatmiko. Tentu saja karena itu adalah memang janji beliau manggil saya setelah ulang tahun. Oh iya. Ya, satu. Ya, gini loh. Dan kedua ada peristiwa demonstrasi kepala desa kan. Oke. Itu pemantik lah. Demo itu pemantik. Oke, siap. Oke. Tapi yang hadir di acara hari ulang tahun PDI Perjuangan ini kan ribuan orang. Ya, ada. Belasan ribu orang. Iya, betul. Yang Sama dipanggil jumlahnya dengan yang demo ya. Iya. Yang dipanggil cuma Mas Budiman loh. Apa itu nggak ada sesuatu yang disampaikan sama Pak Jokowi? Gak usah dijawab. Enggak, saya bisa sampaikan. Gimana? Saya bisa sampaikan bahwa beliau ngajak diskusi Hanya diskusi. tentang
tidak eksplisit ya, Ya. tapi beliau mengajak diskusi tentang bagaimana Indonesia dibangun dari desa. Oh. Karena ingat beberapa hari sebelum ulang tahun, Ibu Mega mengeluarkan 7 perintah. Oh, ya. Bicara ideologi, kesatuan Pancasila, Ya, ya. membantu rakyat, buruh, tani, nelayan, dan Ya. inovasi teknologi. Ya. Nah, beliau berbicara, apakah benar memang Ibu Ketua Umum Ya. inginkan Indonesia ke depan itu adalah berbicara soal rakyat bawah di desa dan teknologi? Betul, Pak. Itu 7 perintah itu sebenarnya hanyalah pengulangan dari hasil Rakernas, rekomendasi Rakernas PDI Perjuangan di bulan Juni. Saya ceritakan bahwa hasil Rakernas yang tema tentang desa, kemudian 7 perintah beberapa hari sebelum ulang tahun partai, itu satu kesatuan. Kan kita tahu bahwa tadinya Rakernas akan dilakukan Desember kemudian, Ya. tapi kan dibatalkan. Ya. Dibatalkan kan, setelah Rakernas tentang desa akan dilakukan bulan Desember, tapi kan dibatalkan, kemudian ditarik momentumnya ke hari ulang tahun partai. Oke. Jadi itu satu kesatuan. Nah, di situ terus terang ya, saya katakan, apa sih harapan Bu Mega tentang Indonesia? Oh, Ya. Pak Jokowi nanya itu atau? Harapan Bu Mega Oke. tentang Indonesia bagaimana? Ya harapan Bu Mega menurut saya adalah hasil Rakernas PDI Perjuangan, 7 perintah Ibu Megawati Soekarno Putri, dan ulang tahun itu, sebagian di ulang tahun itu. Oh. Saya katakan itu harapan Bu Mega, harapan PDI Perjuangan untuk Indonesia. Saya katakan setahu dan sependek pengetahuan saya, pada kami dengan 7 perintah itu, dan saya juga diskusi juga dengan Pak Sekjen, memang PDI Perjuangan akan berbicara soal inovasi, teknologi, Ya. ilmu pengetahuan, dan desa untuk Oke. menghadapi krisis pangan Oke. dan krisis energi. Oke. Nah, Ini memang berfungsi ke arah sana. menarik. Memang itu nggak saya sampaikan untuk konferensi pers, ya. Tapi boleh disampaikan. Oh, kalau ini boleh, ini nggak apa. Karena Tapi kan ada juga yang belum sebenarnya. nah, itu intinya di sana. Oh, intinya di sana. Intinya di sana. Intinya di sana. Intinya Ya, di sana. pada intinya ya intinya Pak Jokowi menyadari bahwa orang yang memahami terkait visi misi PDI Perjuangan dan Ibu Mega, Undang-Undang Desa dan membangun Indonesia dari desa adalah Budiman Sujatmiko. Tidak ke arah sana. Tidak ke arah sana. Tidak ke arah sana, tapi ya berbicara soal sikap-sikap. Makanya ini kan barangkali inilah yang barangkali yang saya tangkap ya. Beliau karena langsung mengatakan setuju Oke. dengan tuntutan kepala desa, Oke. karena inovasi teknologi di level desa Mhm. butuh stabilitas politik desa, Oke. ya. Oke. Kemudian butuh juga ada alokasi dana khusus untuk mempersiapkan sumber daya manusia desa, ya kan? Oke. Sehingga kemudian beliau mengatakan ya udah, mungkin kita masukkan PP saja soal dana sumber daya manusia desa. Oke. Dan karena butuh stabilitas, diakibatkan karena gejolak setiap adanya pilkades, dibutuhkan adanya stabilitas, maka beliau juga menuju 9 Ya. tahun. Jadi akan berkaitan dengan itu. Jadi stabilitas Indonesia tergantung stabilitas desa, kemajuan sumber daya manusia Indonesia tergantung bagaimana ada alokasi sumber daya, Oke. dana sumber daya manusia desa. Jadi memang sangat kongruen, sangat kompatibel. Ya, ya. Nah, Jadi saya itu sekarang ibarat seorang pelaut gitu ya, yang sedang melawan arus. kan saya jelasin tadi. dari hilir ke hulu kamu ya, dari muara ke mata air ya, kamu berenang atau di sungainya ya. Ya, ininya saya tertarik dengan banyak cerita yang disampaikan oleh Mas Budiman Iya. gitu ya. Tapi beberapa hal yang saya catat, ini luar biasa Mas. Oke. Di tengah, saya yakin, saya pernah dipanggil Pak Jokowi gitu ya. Iya. Dan saya yakin ketika Mas Budiman dipanggil setelah hari ulang tahun PDI Perjuangan, ada sedikit kegalauan. Ini nggak perlu dijawab. Ini Saya malah melihatnya bukan sebagai pasca ulang tahun, tapi pada peristiwa demo kepala desanya. Kalau ada saya peristiwa demokrasi. Tapi Ya. bagi saya ini pas hari ulang tahun tuh ada sesuatu yang ingin ditanyakan sehingga Apa itu? dari belasan ribu orang yang hadir di acara hari ulang tahun PDI Perjuangan yang dipanggil cuma Mas Budiman. mungkin saya yang dipanggil yang ketahuan wartawan, jangan-jangan. Atau memang disediakan podium malah ya. Disediakan podium. Tapi artinya memang ya kalau wartawan tiba-tiba menghubungi gitu. Jadi bagi saya ini penuh simbol-simbol politik gitu ya. Nanti kesimpulannya saya bikin lain deh. Kayaknya Mas Budiman nggak setuju saya simpulkan di sini. Pengantarmu jangan dan kesimpulanmu lebih panjang daripada wawancaraku ya. Wah, nanti dengan tafsirnya Alif lah gitu. tapi pada intinya Mas Budiman kayaknya
hanya fokus kepada inti diskusi. Ya, karena itu esensinya. Dan tidak terpikirkan dengan simbol-simbol politik yang terjadi di sekelilingnya. Saya bahkan tidak terlalu banyak, hanya kaget saja saya ketika melihat wartawan keluar dan Pak Jokowi tidak menjawab maka beliau akan menyampaikan, ya saya langsung di situ saja. Ya. Jadi bagi saya ini penuh simbol politik gitu ya. Karena saya ketika dipanggil Pak Jokowi nggak pernah dikasih podium. Tapi ya kalau saya ingat saya beberapa kali panggil Pak Jokowi baik pribadi maupun kelompok. Ya baru pertama kali ini. Nggak ada, Mas. Tapi sekali lagi saya yakin itu alasannya karena ada pergerakan di DPR ya. Itu kan alasan logisnya. Alasan politiknya, nah nanti tanya saya. Saya pikir itu cukup, Mas. Jadi, terakhir. Apa? Mas, dengan kan dipanggil Pak Jokowi nih. Lapor Pak Sekjen nggak? Oh iya. Udah. Setelah dari acara itu saya sekitar jam 7 atau jam 8 malam, saya sore setelah keluar dari situ, saya sempat telepon Pak Sekjen tapi nggak diangkat. Baru malamnya bisa tersambung. Baru malamnya Pak Sekjen telepon balik tapi juga miss call, saya nggak sepakat. Saya telepon balik lagi dan melaporkan apapun yang saya sampaikan diskusi saya dengan Pak Presiden, karena pada malam sebelumnya ketika saya mendapatkan panggilan ke istana saya juga lapor Pak Sekjen, saya diundang ke istana, saya tidak tahu ini apa. Mungkin saya bilang ada kaitan dengan karena besok ada demo kepala desa, mungkin ada kaitan dengan itu. Tapi nanti hasilnya akan saya laporkan begitu saya selesai. Makanya begitu selesai saya sempat telepon tapi nggak diangkat. Malam harinya kemudian beliau miss call, saya nggak angkat, sehingga kemudian saya telepon balik dan menjelaskan. Jadi semua sudah diceritakan sama Pak Sekjen? Sudah 100% lah. 100%. Termasuk yang nggak diceritakan di media. Oh, itu urusan chef. Urusan chef. Saya pikir cukup gitu ya, Mas Budiman mau melanjutkan perjalanan. Saya pikir itu. Buat teman-teman yang masih mau tanya-tanya lagi, silakan komentar di kolom komentar. Nanti kalau ketemu lagi saya tanya. Jadi kamu jangan-jangan gimana? Setiap komentar yang berkaitan dengan video kita, kemudian jadikan bahan wawancara baru ya. Saya tanyain lagi nanti. Susah nyari konten. Banyak loh orang konten sekarang, mau makan mie ayam pinggir jalan, main pohon jambu. Ini kan soal politik. Nyebur ke sungai menyelamatkan kucing kan banyak. Kalau perlu kucingnya dibuang dulu, kemudian cebur diselamatkan gitu ya. Beda ini konten politik susah lah. Jadi ya saya pikir itu. Terima kasih Mas Budiman. Makasih Alif. Selamat melanjutkan perjalanan. Sukses, ya. Ketemu lagi kapan-kapan. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Saya ada satu pertanyaan tapi nanti aja deh gitu. Karena ini nanti Mas Budiman tahulah kenapa saya menahan pertanyaan ini. Nanti aja. Ada apa ini? Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura. Ya. Oke.